Jadi sampah ini ada dua persoalan. Pertama adalah penanganan sampah, yang kedua adalah pengurangan sampah. Selayang Kabar. Jadi kita tahu persoalan sampah Pekanbaru ini di awal tahun kemarin cukup crowded ya, sehingga sekarang tugas kami adalah mengurai persoalan itu dan kemudian mengambil langkah-langkah yang konkret. Jadi sampah ini ada dua persoalan. Pertama adalah penanganan sampah, yang kedua adalah pengurangan sampah. Nah, penanganan sampah ini mula adalah merupakan dari sumber sampah, angkut ke TPS ke TPA. Nah, Kota Pekanbaru per tanggal 18 Maret sudah menentukan dua pemenang tender untuk dua zona, yaitu zona 1 Gudang Tua, zona 2 Samana. Kemudian zona 3 swakelola oleh DLHK. Dari semuanya ini, persoalan pokoknya adalah sampai hari ini masih ada sampah yang berserakan. Mari bersama menjaga paru-paru Kota Pekanbaru. Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Ada dua hal yang kami hadapi juga di lapangan. Pertama, persoalan sampah domestik atau sampah rumah tangga di pemukiman ini yang merupakan sampah yang selama ini tidak tertangani dengan baik. Artinya belum optimal. Dalam hal ini apa? Ternyata di lapangan itu ada beberapa perumahan yang diangkut oleh orang-orang atau badan usaha yang bukan DLHK. Jadi perlu dipahami bahwa tugas pokok daripada pengangkutan sampah Pekanbaru ini adalah pemerintah kota. Itu adalah urusan wajib di undang-undang. Sampah ini urusan wajib pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini adalah DLHK. Maka kami sebagai DLHK tentu berusaha mengangkut sampah itu sampai ke TPA. Namun di dalam perjalanannya ada dua hal juga yang jadi masalah. Pertama, di perumahan-perumahan itu sudah diangkut waktu zaman transisi kemarin oleh RT/RW yang menunjuk orang mengangkut. Nah, inilah sekarang masih berlaku barang itu, masih berlaku pengangkutan. Kemudian sampah itu juga dibuangnya ke TPS yang tidak resmi, karena TPS tidak ada mungkin, ya kan? Tentu saya atas saran Pak Wali Kota menetapkan berapa TPS hasil konsultasi kami dengan camat. Bagaimanapun DLHK ini tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Harus dibantu oleh stakeholder yang lain, termasuklah Pak Camat dan Pak Lurah dan Pak RT. Makanya di situ ada dua persoalan yang muncul. Pertama tentang pengangkutan sampah itu sendiri atau pelayanan sampah itu sendiri. Yang kedua tentang pemudistribusi. Dua inilah yang menjadi pokok pemikiran saya, dan saya membuat instrumen-instrumen persiapannya. Mudah-mudahan terurai persoalan sampah ini. Tentang pengangkutan sampah sekarang ini sudah mulai teratasi. Artinya vendor kami untuk dua zona itu sudah mulai mengangkut sampah. Mereka sudah boleh masuk ke perumahan. Ada memang beberapa perumahan yang tidak boleh masuk oleh oknum. Inilah yang kemarin Pak Wali Kota sudah mengekspos persoalan itu ke Kapolda. Ada oknum-oknum di mana kami sama sekali tidak bisa masuk. DLHK itu bisa juga pihak ketiga kami ke suatu kawasan yang dikelola oleh oknum itu. Yang kedua, retribusi juga kami tak bisa pungut karena mereka pungut. Maka apa solusinya? Inilah Pak Wali menyarankan pada kami, pertama dibereskan dulu lembaganya. Lembaga ini insya Allah minggu depan tadi saya telepon oleh
Kalau Ortal, besok Senin saya akan diskusi atau mengklarifikasi atau menjelaskan di Ortal Provinsi tentang pembuatan 2 UPT. Ya, UPT pertama itu menyangkut tentang retribusi. Retribusi ini nanti menjadi UPT unit pelaksana retribusi pelayanan sampah. Bersempena juga dengan revisi Perda nih. Mari bersama menjaga paru-paru Kota Pekanbaru. Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Nah, nanti retribusi melalui PT ini akan saya kembangkan kepada BLUD. Apabila nanti ini menjadi badan lulu, maka unit retribusi ini bisa mengolah sampah secara mandiri. Artinya bisa mengelola, mengkerjasamakan dengan ketiga, menghitung potensi. Kemudian juga kami membuat satu sistem retribusi ini. Retribusi ini kita menggunakan sistem yang sedang dibangun sekarang, adalah e-retribusi. Kita menghindari pemungutan tunai di lapangan, karena ini yang menimbulkan pungli. Maka juru pungut saya mulai tanggal 25 kemarin tidak saya turunkan untuk memungut. Dan masyarakat tidak perlu bayar dulu sekarang. Sampah tetap kami angkut dulu. Kami bereskan retribusi ini, nanti setelah sistem terbentuk oleh Kabid dan udah di launching oleh Pak Wali, maka kekurangan pelayan kami yang di bulan Juni, yang Juli kemarin kan kami tidak tagih di Juli nih, itu akan kami tagih nanti, karena pelayan kami tetap kami lakukan, tapi menunggu regulasi atau sistem mekanisme yang kami bentuk, yaitu e-retribusi. E-retribusi ini memverifikasi database yang berkembang, by name, by address, sehingga dia menyebutkan nomor pokok wajib pajak retribusi. Itu mengenai retribusi yang kami lakukan. Apa artinya? Dari potensi yang tinggi selama ini kan terjadi potensial loss yang dipungut oleh juru pungut ataupun siapapun di lapangan, apakah itu dipungut oleh Mandiri atau apa, itu tidak masuk ke kas daerah. Yang juru pungut kami pun belum optimal gitu. Maka ini ke depan juru pungut ini tidak diperlukan lagi, kami cukup melakukan penagihan sesuai dengan instrumen penagihan. Pertama SKRD. Di sistem akan munculkan, misalnya ruko ini alamat ini nomor SKRD sekian. Tinggal print, petugas datang, santarin ke mereka, wajib retribusi, start ke bank. Malah nanti kita akan bersama dengan bank pakai cash aja. Jadi dia ada ATM, debit, langsung print, langsung bayar, langsung kas daerah. Itu retribusi ya. Target kami tahun ini ya sudah selesai. Yang kedua tentang sampah, kami supaya sampah ini jangan berserakan oleh pengangkut sampah tadi, yang kami kucing-kucingan, jam buangnya juga tidak atas. Jam buang sampah itu adalah oleh masyarakat, jamnya itu adalah jam 5 sore sampai dengan jam 4 subuh, itu jam buang sampah. Kalau masyarakat mau buang sampah depan rumahnya atau tempat sampah, itu jam segitulah. Jangan dibuang jam 8 pagi, karena udah lewat mobil kami. Jadi pengangkutan kami itu mulai kapan? Yaitu jam 8 pagi sampai jam 24. Nanti kalau di rumah itu lewatnya jam 8, bapak baru buang jam 8:04, tertinggal. Berarti dijemput 3 hari lagi atau 2 hari lagi, busuk dia. Nah, itu dia. Yang kedua, apa? Yang mengangkut sampah tadi, yang oleh masyarakat ditentukan orang mengangkut, sementara waktu ini buanglah ke TPS yang kami tunjuk. Supaya jangan berserakan. TPS itu per kecamatan sudah kami tetapkan berdasarkan diskusi atau usulan daripada camat. Setiap kecamatan itu sudah ada TPS yang kami tetapkan. Tujuannya apa? Menampung yang dikelola oleh masyarakat tadi. Buanglah ke situ dengan teratur, dengan jam waktunya, mulai jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Nah, itu dia. Yang kedua, kami akan angkut itu jam 4 sampai jam 24 malam. Nah, yang tertinggal nanti kami sisir lagi. Maka sekarang
pihak ketiga kami, Samana dan GTJ, cukup memperhatikan TPS itu dulu kalau dia tidak bisa masuk ke perumahan. Ke depan di kontraknya, 2 vendor kami ini harus masuk ke perumahan. Apa solusinya? Ini yang kami minta arahan Pak Wali. Mereka Polda juga sudah menyampaikan kepada pimpinan, menunggu arahan, apakah mereka ini kami gandeng, atau mereka ini tidak boleh lagi biar kami yang ngangkut. Tapi yang jelas sampah ini sudah teratasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mandiri ini yang sekarang mengangkut tidak boleh membuang langsung ke TPA. Yang bisa masuk ke TPA, yang nama TPA itu adalah tempat pembuangan proses air. Tempat pemrosesan air sampah TPA itu hanya boleh masuk di situ adalah DLHK, pemerintah. DLHK itu siapa? Mitranya yang ditunjuk dengan izin masuk ke situ, dengan kontrak yang ada di situ. Tidak boleh Mandiri ini membuang ke sana. Kalau membuang melanggar aturan namanya. Maka inilah sekarang upaya kami minimalisir sampah berserakan. Dan kami juga membuka call center kalau masyarakat, ya kan? Masyarakat ini sampah Pak, atau WA ke saya 0821 70 74 75 WA aja, lokasi di mana, nanti ada mobil sisiran gitu. Karena mungkin saja sampah kami udah lewat ngangkutnya baru dibuang. Nah sekarang ini kan banyak berserakan, malah ada yang dibuang ke luar Pekanbaru. Sekarang nih teman-teman di lapangan, kalau Anda memang masih belum bisa kami atur, ikuti mekanisme, buanglah ke TPS yang ada di kecamatan. Ada berapa titik? Di Payung Sekaki itu ada 8 titik, dan alamatnya sudah ada di camat. Ya, kami sudah kirimkan SK itu. Kemudian di Marpoyan Damai ada 16 titik. Ya, di jalan apa ada. Kemudian di Bina Widya ada 6 titik. Kemudian di Kulim ada 14 titik. Kemudian di Tenayan ada 7 titik. Kemudian di 50, Kecamatan 50, 15 titik. Kemudian di Pekanbaru Kota ada 9 titik. Kemudian di Rumbai ada 5 titik. Kemudian di Tuah Mandani ada 1 titik. Kemudian di Senaplan ada 3 titik. Dan saya 5 titik. Kemudian Bukit Raya ada 3 titik. Itu lebih kurang 112 titik. Itu yang kami udah seskakan. TPS itu sementara mendampung dulu yang jangan berserakan. Tolonglah masyarakat, buanglah di situ. Jadi selama ini masyarakat gimana? Begitu nampak sampah dibuang tengah jalan, dibuangnya di situ, jangan di TPS. Nah itulah yang kami tertibkan. Mudah-mudahan langkah awal dulu. Karena membuat TPS ini nggak mudah Pak. Pertama lahan. Nah, ada masyarakat yang meminjamkan tuh, tapi TPS ini sifatnya temporary. Kalau memang itu sudah normal, TPS-nya nggak ada lagi, langsung aja dari pengangkut ke Transdipo-nya. Jadi daripada vendor kami ini, dia punya Transdipo namanya. Persoalan di kontrak, mereka LPM itu apa yang ngangkut, nggak boleh ke Transdipo. Nah, akibatnya apa? Dibuanglah sembarang tempat. Nah, sekarang kami siang TPS loh, buang situ. Kami akan tertibkan. Lalu nanti di bulan Oktober, November, Desember kita akan melakukan law enforcement dengan melibatkan 4 instansi, ada polisi, ada TNI, ada kejaksaan, ada Satpol PP, ada camat, akan melakukan justisi. Yang tadi mengangkut sampah tidak mengikuti aturan, itu dia. Itu langkah-langkah kira-kira Pak.